Kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya teman-teman sekalian ada pada saat kita awal sholat. Waktu kita mau sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Akbar ini dalam bahasa Arab sesuatu yang digunakan untuk melampaui batas. Jadi misal gini, karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kalau orang Arab melihat sebuah benda besar, bagi dia ini besar, dia mengatakan kabir. Masjid misalnya, Cud Mutia kabir, ya. Bisa dikatakan begitu. Tapi kalau orang Arab ini melihat sebuah benda yang besar sekali, bagi dia pribadi tidak ada lebih besar daripada itu, maka dia menggunakan kalimat akbar. Kalau bahasa Indonesia, kamus kita menggunakan istilah maha. Makanya diterjemahkan, kalau maha berarti ada lagi di atasnya. Maka Allah diterjemahkan di sini Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi secara letter-let makna bahasa Arabnya kita mengikrarkan Allah itu yang paling besar, nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Ini jawaban. Bagaimana memahaminya? Kita ikutkan dengan atau kita kuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit yang ada di atas kepala kalian. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW sedang menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi di bawahnya, gitu kan? Jadi ini langit yang pertama nih, kita di bawahnya, di atasnya masih ada 6 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kekurangan di makhluk atau ciptaannya Allah, gitu kan? Kemudian Allah SWT tantang kita, coba lihat matamu angkat ke langit, maka niscaya kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek sementara kau belum mendapatkan kelemahannya, celah buruknya, retakannya. Lalu kata Allah, coba kembalikan pandanganmu sekali lagi, maka kau akan temukan pandanganmu, kau akan turunkan dalam kondisi letih sementara kau belum dapatkan kelemahannya. Baik, waktu menjelaskan tafsir ayat ini, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dalam riwayat lain dikatakan seperti biji dibuang di sawah. Makanya kita putar-putar dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Ada yang pernah lihat ujungnya langit nggak? Hah? Kalau ada sampaikan, kita juga mau lihat. Mau di Amerika, mau di Saudi, mau di Indonesia, langitnya gini-gini terus, nggak pernah kita dapat ujungnya. Ternyata jawabannya secara dalil memang karena dia besar seperti padang pasir yang luas, kita seperti cincin yang kecil. Dan ternyata teman-teman sekalian, subhanallah, ini membenarkan firman Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan cuma statement wahyu, secara ilmiah juga terbukti. Semua ilmuwan sepakat mengatakan manusia mustahil ada yang bisa menjamah langit dengan tangannya. Karena jarak antara bumi sama planet-planet saja yang miliaran jumlahnya berada di bawah langit, itu sudah mustahil manusia bisa jangkau. Saya pernah jelaskan ini, dan salah seorang dosen di UI, teman dekat saya, dia kebetulan salah satu ketua ormas Islam, ikut sama saya sampai ke Ternate, itu ada daurah pesantren kilat. Terus saya jelaskan, dia bilang, Ustaz tahu nggak? Dalam ilmu pengetahuan pada abad 18, kebetulan beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, abad 18, para ilmuwan mengira bahwasanya planet terbesar di langit ini hanya matahari, dan matahari itu terbukti secara ilmiah jutaan kali lebih besar daripada bumi. Seperti itulah. Dan ternyata para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19, satu abad setelah itu, dengan teknologi lebih canggih, ternyata di langit ini, di alam semesta ini, ada miliaran matahari dengan planet-planetnya dengan jarak sekian juta tahun. Jadi ternyata bukan cuma matahari ini satu nih, ada banyak matahari miliaran jumlahnya dengan planet-planetnya, dan jaraknya sudah sekian juta tahun, lebih jauh lagi. Artinya teman-teman sekalian, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya ini semua berada di bawah langit pertama. Makanya ilmuwan mengatakan mustahil manusia bisa jamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Subhanallah, saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Kita pelajari waktu kita masih SD. Saya waktu itu tidak ingat lagi kan gitu. Tapi yang jelas anak saya lagi belajar kelas 2, saya buka. Kebetulan judulnya Alam Semesta. Ada satu paragraf yang menggelitik saya. Bunyinya begini. Jarak terbukti secara ilmiah, jarak antara bumi sama Pluto, yang satu matahari sama kita nih, planet sama Pluto, jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. Sudah 274 tahun tambah kecepatan cahaya, gitu kan? Ini luar biasa. Anggap 274 tahun saja deh. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot bayi, umurnya 70 tahun mati tengah jalan, gitu kan?
belum sampai ke Pluto tuh. Itu baru satu matahari dengan kita. Bagaimana dengan yang lain-lainnya nih? Tentu teman-teman yang tahu tentang ilmu pengetahuan lebih dalam masalah ini, gitu kan? Jelas ini luar biasa faktanya. Tapi semua itu berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara bumi sama langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi digabung tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, 4, 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding dengan langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala kita semuanya. Pertanyaannya, kita berada di mana? Ini luar biasa, seperti padang pasir yang luar biasa luasnya gitu. Jadi kita seperti debu yang lebih kecil lagi daripada debu di padang pasir itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, kita punya rukun iman namanya, kita beriman. Termasuk iman pertama tentang Allah. Yang kedua iman apa? Hah? Rukun iman yang kedua? Saya kira nggak tahu, kalau nggak tahu saya keluar dari masjid. Iman kepada malaikat, makhluknya Allah yang jumlahnya sangat banyak dan postur tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, gitu kan? Langit itu yang 7 lapis teman-teman sekalian, tempat dihuni oleh malaikat. Makhluknya Allah paling banyak bermarkas di situ, bertempat. Sampai kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Surah At-Tur menjelaskan itu. Tempat tawafnya para malaikat. Kalau kita di bumi ini Ka'bah untuk manusia sama jin, kalau di langit ketujuh itu malaikat, Baitul Ma'mur. Surah At-Tur kalau nggak salah ayat 5 atau ayat 6 nya menyebutkan wal baitil ma'mur, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, setiap hari 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi. Riwayat lain mengatakan masuk ke dalamnya dan tidak akan keluar lagi. Allah sudah musnahkan. 70.000 lagi besok, terus begitu. Berapa jumlah malaikat? Dan malaikat ini kata ulama ada namanya ismul jins, ada ismul fard. Ada nama kelompok, ada nama individu. Tentu khilaf di antara ulama tentang nama-nama malaikat ini ya. Ada yang mengatakan misal Raqib dan Atid itu cuma istilah malaikat yang mencatat amal. Tapi ada yang mengatakan tidak, Raqib memang nama malaikat yang mencatat amal baik, Atid yang mencatat amal buruk. Ini dua ulama. Kita ambil pendapat yang kedua misalnya, mengatakan Raqib malaikat mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ayat dalam surah Qaf, gitu kan. Baik, sekarang kalau Raqib dan Atid setiap manusia pasti ada di pundak kanan dan kirinya. Jumlah populasi manusia hari ini teman-teman sekalian 7,3 miliar jumlah manusia. Dari yang bayi sampai orang tuanya yang masih hidup. Berarti kalau setiap manusia ada Raqib dan Atid, berapa jumlah Raqib dan Atid? 14,6 miliar. Itu baru malaikat yang dampingi manusia. Ada tentu bahasa sendiri, kalau teman-teman tahu Ustaz ada buktinya nggak malaikat ada? Ada. Dalam hadis kata Nabi SAW, semua kalian punya qarin, pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Malaikat selalu ingatkan kebaikan, syaitan mengingatkan keburukan. Syaitan bisa ada yang lihat syaitan enggak? Enggak ada kan? Dari mana kita tahu syaitan ada? Dari bisikannya. Malaikat juga kita tahu dari bisikannya. Jadi misal gini, coba niat nanti malam saya mau sholat tahajud, terus terbangun tuh. Itu yang bangunin kata ulama malaikat kita, pendamping. Tiba-tiba ada bisikan dalam hati, tahajud, sholat. Itu udah azan, ada orang miskin lewat, bantu. Itu majelis ilmu hadir. Itu bisikan malaikat. Kita tangkap nggak? Nanti syaitan membisikkan juga, jangan, malam masih panjang, tidur aja, besok ada meeting, nanti kamu ngantuk, macam-macam. Tinggal dia milih yang mana nih. Itu bukti nyata ada malaikat dan ada syaitan, gitu kan? Baik, kita bahas nih masalah malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, naik ke langit menerima perintah sholat, gitu kan? Maka saya menembus 7 lapis langit tersebut, dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada tempat yang saya lewatin di 7 lapis langit itu ukuran 4 jari manusia, kecuali saya temukan malaikat sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat tuh yang luas langit ini, penuh dengan malaikat, luar biasa. Dan malaikat saya katakan tadi ada nama kelompok dan nama individu. Kalau individu seperti Jibril, Mikail, Israfil, ini nggak ada malaikat lain, cuma satu saja. Tapi tadi Raqib dan Atid, ada Munkar dan Nakir, ada malaikat maut, gitu kan? Jadi kalau ada 1 juta orang mati, 1 juta malaikat yang cabut ruhnya, gitu kan? Bukan satu saja malaikat, seperti itu memahami. Tapi ini ada bahasan sendiri tentunya. Intinya langit itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pantas langit itu mengeluarkan suara seperti unta, induk unta yang terbebani dengan sangat berat, karena berat punggungnya dia ngeluarin suara.
pantas langit mengeluarkan suara seperti itu karena tidak ada ukuran 4 jari manusia di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Jadi penuh mereka. Di atas langit ketujuh teman-teman sekalian ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Pernah dengar ya? Ini disebutkan dalam banyak surah Al-Quran juga tentang pertemuan Nabi SAW dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Ini besarnya kata Nabi SAW digabung antara 7 lapis langit dengan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW ada lautan, luasnya lautan itu digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah ini singgasana Allah, besarnya kata Nabi SAW digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu di bawah arsy-nya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah di atasnya akbar, Allah lebih besar. Teman-teman, saya kuatkan dalilnya dengan ayat yang sering kita baca untuk mengusir setan. Ayat apa? Ayat kursi. Ayat ini artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan kayak yang kita dudukin nih. Tapi kursi itu artinya dalam bahasa Arab pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki itu bahasa Arab artinya itu bahasa Arabnya kursi. Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang kita sering baca? Wasi'ah. Wasi'ah itu artinya telah menutupi, telah meluasi. Kursiyuhu, pijakan kakinya dia, Allah. Lanjutan ayatnya, as-samawati wal ard, pijakan kakinya saja Allah di singgasana telah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Kalau pertanyaannya, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dijangkau oleh mata manusia. Gak bisa. Kita lihat matahari aja, coba lagi terang seperti ini, lagi panas, kita lihat setengah jam mungkin bisa